Salam, selamat beribadah hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak jemaat berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Keesaan nomor 1 ayat 1 dan 3, mari puji Dia. Panggilan beribadah. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, aku mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Puji syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita.
Cinta dan kasih Tuhan telah merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, marilah kita beribadah kepada-Nya. Kita jalani hidup dalam sukacita dan pengharapan karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita nyatakan kebersamaan dalam persekutuan ini. Kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam persekutuan ini dan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 11 bait 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Penolong kita dalam ibadah ini adalah Tuhan, pencipta alam semesta yang memelihara seluruh kehidupan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Dan bagi saudara juga. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Mazmur responsorial. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Keesaan nomor 16, ayat 1 dan 2, hai makhluk semua.
jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh dengan belas kasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami dalam berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri sendiri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa dan salah kita, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Saudara-saudara, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan dengan sesama, saling mengampuni dan turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Merespon berita anugerah pengampunan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Kesan 96, begitu kasih Allah akan dunia. Diberikan
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mempersilahkan kita semua untuk berdiri. Kita akan mendengarkan dan mencamkan amanat hidup baru yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kiranya Allah menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Keesaan nomor 104, Janganlah engkau serupa dengan dunia. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Kini tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita dapat mempersiapkan terlebih dahulu pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Setelah kita menemukan perikop pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Dan pada kesempatan ini, doa kita dalam bentuk nyanyian dari Kidung Keesaan 122, bait 1 dan 3, Di hatiku, ya Yesus. Tuhan bersama
Kupikir hidupku adalah milikku Ternyata tidak. Ku tak mau berpuas diri. dan mencari kesenangan semata lagi. Sebab ku beroleh kasih Allah untuk mendekat kepadanya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih-Mu dia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Baik aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Baik aku raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sisi-Mu, Tuhan, sisi Tuhanku. Raih aku. Pembacaan kita Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Judul pembacaan kita adalah Doa Yesus untuk murid-muridnya. Firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya
kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Dia, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Di awal perenungan ini, saya mewakili segenap rumpun keluarga dari Bapak Pendeta Martinus Set Palebangi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah memberikan dukungan dan topangan doa kepada kami segenap keluarga. Yang mana beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 8 Mei 2020, Ibunda terkasih dari Bapak Pendeta telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Tentu saja peristiwa ini meninggalkan kesedihan dan duka cita karena kepergian orang tua terkasih. Namun karena perhatian, kasih sayang, kebaikan, dukungan, bahkan topangan doa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, maka kami dimampukan untuk dapat menghadapi peristiwa yang menduka citakan ini. Kata orang bijak, saat mendengarkan seorang sahabat atau keluarga mendoakan kita dengan penuh ketulusan dan hikmat dari Allah, maka rasanya kita sedang berada dalam sebuah pengalaman ilahi. Sebuah suasana di mana kita sungguh dekat dengan Tuhan. Hal itulah yang kami alami. Kami dikuatkan, kami dimampukan menghadapi kenyataan hidup yang menduka citakan ini. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mendoakan kami, mendoakan segenap rumpun keluarga yang berduka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari telah menjadi sahabat, telah menjadi saudara, telah menjadi keluarga bagi kami yang sedang berduka. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran.
Itulah yang kami alami berkat topangan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, apa yang baru saja kami alami ini teristimewa dalam menghadapi duka cita, lalu mendapatkan perhatian, kasih sayang, bantuan, dukungan, dan teristimewa topangan doa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ini merupakan wujud implementasi dari apa kata firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga 11 yang berjudul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop ini memuat tentang Yesus sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, Yesus tidak hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Bapa kepadanya, yaitu memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, mengajar. Tapi lebih jauh daripada itu, Yesus juga mendoakan murid-muridnya, mendoakan keberlangsungan hidup komunitas antara dirinya dan diri murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ia setia, ia dengan penuh ketulusan, ia dengan penuh kasih mendoakan murid-muridnya. Dalam keberadaan kita saat ini, sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari lingkungan kerja, sebagai bagian dari komunitas di mana kita beraktivitas, masing-masing kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan baik. Kita diutus Tuhan untuk menjadi pekerja yang berintegritas, yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kepercayaan, untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dari keteladanan Yesus, bahwa ia bukan hanya punya integritas untuk menyelesaikan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan Bapa kepadanya, tetapi ia juga mendoakan murid-muridnya. Ia mendoakan kita anak-anaknya, sehingga sebuah pembelajaran yang berharga adalah kita pun diingatkan untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mendoakan keluarga kita, untuk mendoakan rekan sekerja kita, untuk mendoakan orang-orang yang bersama kita melayani. Saudara-saudara, ketika kita mendoakan mereka, berarti kita memohon kiranya sesama kita mendapatkan tuntunan, pemeliharaan, perlindungan dari Tuhan, sehingga kita dikuatkan dan kita dipelihara Tuhan untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tatkala kita mendoakan sesama kita, itu merupakan wujud kepedulian kita kepada orang lain. Kalau kita menunjukkan kasih, perhatian, dan kepedulian kepada orang lain, maka salah satu hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah dengan jalan mendoakan mereka, dengan segenap hati, dengan segenap kesungguhan, dan dengan penuh ketulusan. Sama seperti kata orang bijak tadi, kalau kita sungguh-sungguh mendoakan sesama kita dengan penuh ketulusan, dengan segenap hati, maka orang-orang yang kita doakan itu akan merasakan pengalaman ilahi, akan merasakan betapa Tuhan dekat dengan diri dan hidupnya. Saya mau mengutarakan sebuah kesaksian. Ketika ibunda terkasih kami meninggal tanggal 8 Mei, direncanakan tanggal 9 Mei akan dimakamkan, tapi ternyata kesepakatan keluarga ditunda keesokan harinya pada tanggal 10 Mei. Dan sontak 1 jam
saya mengambil keputusan untuk berangkat ke Mamuju, Sulawesi Barat. Saya tidak mempunyai kesiapan sama seperti Bapak Pendeta yang harus membawa hasil rapid test untuk memperlancar perjalanan mereka sampai di Mamuju. Tetapi yang saya lakukan hanya berdoa kepada Tuhan. Bahkan saya meminta dukungan melalui WhatsApp, melalui Facebook kepada saudara-saudara, kepada keluarga, agar Tuhan memberikan kelancaran dalam perjalanan. Dan apa yang terjadi? Doa dari Bapak Ibu Saudara-saudara terjawab. Saya pun boleh tiba di Mamuju dengan penuh selamat dan tidak kekurangan satu apapun. Saya kemudian terkejut ketika sopir yang mana mobilnya kami gunakan mengatakan kepada saya, "Ibu, semua kendaraan yang di belakang kita tidak ada satupun yang lolos. Semuanya berputar pulang dan mereka tidak sama seperti kita." Saya percaya ini semua terjadi bukan karena kebetulan. Ada yang mengatakan ini adalah sebuah spekulasi, tapi bagi saya ini adalah bukti nyata betapa luar biasanya dukungan doa yang telah dinyatakan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga saya pun boleh tiba di Mamuju dengan penuh selamat dan menghadiri pemakaman dari ibu yang kami kasihi. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa bukanlah suatu hal yang sepele. Doa dapat mengubahkan segala sesuatu yang bagi manusia adalah hal yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu adalah sebuah hal yang mungkin terjadi. Sehingga jangan pernah kita mengabaikan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, seringkali kita melupakan hal ini. Seringkali kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Seringkali yang mendominasi diri dan hidup kita adalah kita cukup melaksanakan berbagai tugas, tanggung jawab dan aktivitas yang dipercayakan kepada kita, baik itu sebagai pribadi, sebagai keluarga. Kita berpikir bahwa yang terpenting tugas dan tanggung jawab kita itu sudah selesai. Kita lupa untuk mendoakan keluarga kita. Kita lupa untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita. Kita lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang memberi waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pelayanan, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendoakan sesama itu juga merupakan wujud kepedulian kita kepada orang lain. Kalau kita mau belajar untuk mempedulikan orang lain, maka hal yang terpenting adalah bagaimana dengan penuh kesungguhan, bagaimana dengan penuh ketulusan mendoakan sesama kita. Maka disitulah hal yang sederhana namun penting, wujud kepedulian kita kepada sesama kita. Kalau kita tidak peduli dengan sesama kita, kalau kita tidak peduli untuk mendoakan mereka, maka kita akan merasa menjadi bagian dari yang terpisahkan dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kalau ada kelemahan yang kita lihat dalam komunitas kita, contohnya dalam jemaat, maka seringkali kita melihat kelemahan itu adalah kemilihan yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak melihatnya sebagai kelemahan kita bersama yang harus kita perbaiki bersama-sama. Untuk itu, perikop ini mengajarkan kita sekalian, firman Tuhan mengajarkan kita sekalian, bahwa kunci keberhasilan dari sebuah hubungan yang harmonis yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita punya kepedulian, kita punya sikap saling menopang, kita punya sikap saling membantu, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Karena kita menyadari bahwa kita semua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam komunitas di jemaat ini. Sungguh sebuah pernyataan yang menyejukkan. Jikalau kita semua tanpa terkecuali dengan penuh ketulusan, dengan penuh kasih berkata,
Saudaraku, kamu tidak sendirian memikul beban ini, tetapi ada kami bersamamu, ada kami menopangmu, mendukungmu, dan membantumu. Kalau pernyataan yang menyejukkan ini senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita kemukakan, maka percayalah, komunitas kita, persekutuan kita dalam jemaat akan semakin sehat, akan semakin diberkati oleh Tuhan, dan kita semakin dilayakkan oleh Tuhan menjadi saksi Kristus, menjadi pengikut Kristus yang setia, karena kita boleh saling menguatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus telah mengajarkan keteladanan bagi kita bahwa Ia tidak hanya fokus untuk berhasil dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Bapa kepadanya, tetapi Ia juga memberikan kita pembelajaran yang berharga. Bagaimana kita mewujudkan sikap saling peduli, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan hal itu dapat kita awali dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Saatnya lah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melakukan karya pelayanan kita bersama-sama di dalam jemaat, dalam lingkungan kita, dimanapun kita berada. Saling mendoakan dan saling mempedulikan satu dengan yang lain. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita sekalian. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan, marilah kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Keesaan nomor 357 bait 1 dan 4. Siapa yang berpegang? Jemaat Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya mengajak jemaat berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Keesaan 361 ayat 1, 2, dan 3, Aku percaya. Bapa Pencipta alam semesta,
Jemaat disilahkan duduk kembali. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk itu, kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi 4 ayat 19 dan ayat 20. Firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Kidung Keesahan 385 ayat 1 dan seterusnya. Aku suka membagi.
Tuhan, Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat yang akan dirangkaikan dengan doa persembahan dan diakhiri dengan kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menganugerahkan kepada kami nafas hidup, kekuatan, dan kesehatan. Kami bersyukur kepadamu karena kami diperkenankan lagi untuk menikmati alam yang Kau ciptakan dengan berbagai macam keindahannya. Kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui, yang dikelilingi oleh berkat-berkat yang terindah yang senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami juga boleh beraktivitas, melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk kami kerjakan, dan semuanya itu boleh terlaksana dengan baik. Kami meyakini semuanya ini adalah anugerah dan kasih sayang-Mu yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat mempraktekannya dalam setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berada. Firman-Mu akan menjadi panduan dan suluh dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, berjemaat, dan bermasyarakat. Sebagai orang yang percaya kepadamu, kami mau menyerahkan persekutuan jemaat kami di Gereja Pauk Jemaat Laheroi. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian dalam segala tugas dan rencana kerja yang telah disusun dalam program yang nantinya akan dilaksanakan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu selalu menyertai penatua dan diaken, pengurus kategorial, koster, tata usaha, gembala sidang, kepanitiaan yang terbentuk, bahkan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di ladang Tuhan, termasuk yang mengambil bagian dalam ibadah persiapan ibadah minggu online, baik itu kantoria, organis, tim multimedia, pemimpin liturgos, dan juga hamba Tuhan serta koster. Berikanlah hikmat kepada masing-masing anak-Mu untuk dapat saling menghormati dan saling memahami. Kuatkanlah tali persaudaraan yang rukun dalam jemaat kami, agar semua rencana pelayanan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa juga kepadamu bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dalam sakit penyakit kiranya Engkau memberkati segala upaya pengobatan saudara-saudara kami. Bagi mereka yang lemah iman, kuatkan dan teguhkanlah iman percaya mereka, agar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan di atas segala nama yang ada di bumi ini. Demikian pula jemaat Tuhan yang bergumul dalam mencari pekerjaan ataupun mendambakan pendamping hidup, demikian pula yang mengharapkan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan keluarga umat-Mu. Tuhan, sandengkanlah telinga-Mu untuk menjawab dan menyempurnakan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu, sehingga dalam waktu yang Tuhan telah tetapkan, mereka pun akan bersuka cita karena jawaban yang sempurna daripada-Mu, yang terindah dan terbaik Engkau nyatakan kepada anak-anak Tuhan. Dalam doa ini juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang pada hari ini boleh merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka oleh karena pertambahan usia setahun. Kami meyakini bahwa semua ini adalah berkat yang terindah yang dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Lengkapilah sukacita, iman yang boleh mereka rasakan hari ini agar menjadi sukacita keluarga, dan dengan iman mereka semakin diperteguhkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Saat ini kami juga berdoa kepadamu bagi pemerintah kami, bangsa kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok pedesaan. Kiranya kasih setiamu juga yang nantinya menyertai pemimpin-pemimpin yang telah Engkau percayakan untuk menggembalakan kami, umat kepunyaan-Mu.
Berikanlah kebijaksanaan dan akal budi, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan bagi kami sekalian, anak-anak-Mu, selaku bangsa Indonesia, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, agar kami pun dapat menciptakan suasana yang kondusif, melaksanakan tugas dan kerja di minggu yang akan kami jalani ini. Engkau memberkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai pegawai negeri, swasta, petani, sopir, buruh, tukang, dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak-Mu yang bekerja di Pangkalan Lanut, Sultan Hasanuddin Mandai. Kiranya berkat-Mu mengalir bagikan air yang terus-menerus mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Ajarkanlah anak-anak-Mu semua untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik itu di waktu suka maupun dalam duka. Saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu yang sungguh nyata dalam sepanjang hari hidup kami. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya diberkati oleh-Mu, supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami, terlebih yang membutuhkan. Berkatilah seluruh anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan dengan penuh sukarela. Ya Tuhan Allah yang rahmani, saat ini kami berada dalam kesesakan. Kami mohon kepadamu, selamatkanlah kami umat-Mu yang sedang berada dalam kecemasan karena ancaman wabah virus corona. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sudah banyak yang menjadi korban dari virus ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sembuhkanlah anak-anak-Mu, luputkanlah kami dari ancaman virus yang mematikan ini. Bahkan pemerintah kami, para medis yang berjeri upaya semaksimal mungkin, lindungilah mereka, kasihanilah mereka, lepaskanlah kami dari cengkraman virus yang mematikan ini, sehingga kami kembali boleh dipulihkan oleh-Mu ya Tuhan. Ya Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, ibadah ini akan segera berakhir. Kami mohon penyertaan-Mu selalu menaungi kami, dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kami semua dari saat ini sampai Maranatha. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa dan salah kami, yang memberkati kehidupan kami, dan yang telah mengajarkan kami bersama-sama mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, saya persilahkan jemaat Tuhan berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Kesan 763, bait 1 dan 3, Oh berkati kami. Tuhan, bila
Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Peliharalah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, dan arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup kita, saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan nyanyian Kidung Keesahan 740 ayat 2 dan 3, ingat akan nama Yesus. Jemaat dipersilakan duduk dan ibadah kita selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.